Oke, we are live. Halo, selamat malam teman-teman semua. Welcome to day berapa nih? Kita sudah di day 14 Survival to Mastery Forex in Action, teman-teman. Saya barusan selesai webinar. Webinar bareng teman-teman anti diet club gitu ya. Kita ada 90 days challenge dan sudah dilarang ikut gitu ya. Sudah ditutup, kita tidak nambah orang baru lagi. Kalau mau ikut sesi berikutnya kalau ada gitu ya. Oke, teman-teman, kemarin kita udah bahas tentang stop loss gitu ya. Jadi kita udah bahas tentang stop loss. Saya akan pindahin ini ke sini. Terus saya akan login pakai handphone saya. Oke, kemarin kita udah bahas tentang stop loss, teman-teman. Kita udah bahas tentang stop loss dan hari ini kita akan masuk ke pembahasan yang step berikutnya. Jadi step pertama, kalau teman-teman ingat, step pertama kemarin kita bahas tentang climate gitu ya. Step pertama adalah climate, step kedua, sebentar saya akan ke trading view. Di step pertama kemarin kita udah bahas, step pertama adalah climate, step kedua kita bahas, step pertama climate, step kedua adalah final target, step ketiga entry, step keempat adalah stop loss. Ya, step keempat adalah stop loss. Oke. Sekarang kita akan masuk ke step kelima, teman-teman. Kita akan masuk ke step kelima. Saya akan share screen saya sebelum diomelin. Oke, saya akan share screen. Jadi ini kemarin step keempat kita udah bahas tentang stop loss, teman-teman. Ini stop loss example kemarin kita udah bahas juga. Nah, step kelima adalah risk and size, teman-teman. Risk and size ini kita nggak akan bahas hari ini, teman-teman. Risk and size akan kita skip karena hari ini kita nggak lagi live ya, di hari Minggu. Jadi kita akan bahas risk and size ini nanti ketika hari market buka gitu ya. Jadi hari market buka. Jadi kita akan bahas nanti sekitar hari Senin, bukan sekitar, besok Senin kita akan bahas gitu ya. Oke. Ini ada banyak teman-teman yang melakukan backtest saya akan masuk ke room dulu pakai handphone biar bisa baca chat tanpa harus ke sana gitu ya. Oke, sebenarnya saya akan ngecek apakah ada chat yang kelewat di saya. Selamat malam Mas Pak Deom, selamat malam Mas. Wah, ketemu Mbak Tere lagi. Kayak Tere tadi habis ikut webinar. 2 kali ketemu Mbak Tere dan Mas Rifki. Dan Mas Angga juga ketemu 2 kali gitu ya. Oke. Halo lagi Mas Angga live kedua hari ini Mas Sucipto. Mas Sucipto juga di dalam grup tadi. Alright, lanjut gitu ya. Oke, hari ini teman-teman, malam semuanya, halo Mas Angga live kedua. Oke, risk and size kita lewatin dulu teman-teman. Kita akan masuk ke step berikutnya setelah risk and size. Jadi kita akan lewatin ini, nggak apa-apa. Kita akan masuk ke safety target. Jadi kita akan masuk ke safety target. Jadi kalau saya masuk ke sini gitu ya, step pertama. Jadi saya akan recap lagi supaya teman-teman bisa catat. Step 1. Climate gitu ya. Step 2 final target. Teman-teman bisa pakai satu, pilihannya banyak nanti. Step 3 entry. Step 4 stop loss. Step 5 risk. Ini kita akan pakai Dwian Anggara Trading Assistant gitu ya. Dan step ke-6, kita sekarang masuk ke step ke-6 adalah safety target. Jadi step ke-6 adalah safety target. Jadi kita akan masuk ke step ke-6 di sini teman-teman semua. Saya akan gedein dikit. Oke, jadi step ke-6. Sekarang kita akan masuk ke step ke-6 safety target. Saya akan lagi baca pertanyaan. Oke, sehat terus Mas. Amin. Alright. Jadi teman-teman, safety target time frame yang akan kita gunakan irrelevant ya, time frame-nya nggak penting, tapi kita akan gunakan edge time frame gitu ya untuk ngetek safety target. Toolsnya kalkulator dan spreadsheet. Teman-teman boleh pakai kalkulator dan spreadsheet. Saya akan pakai Fibonacci retracement. Nanti teman-teman bisa cek Fibonacci retracement-nya di tutorial TradingView yang kemarin saya udah bikin. Jadi step ini consist calculating size dan intermediate target price when to scale out. Jadi kita akan close tengah posisi di 1:1, intinya itu.
Jadi action, kita udah tahu harga entry-nya, kita udah tahu harga stop loss-nya, maka kita akan cari jarak TP1-nya. Jadi kita akan cari vertical distance dari entry ke stop loss. Untuk long, maka entry plus ES gitu ya, jarak entry stop loss. Untuk short berarti entry dikurang ES, ini simple ya. Kita akan close 50% posisi dan udah gitu ya. Jadi kita akan close 50% posisi. Ini juga tadi kita nggak akan lakukan, teman-teman, kita akan langsung bagi risk-nya jadi 2 biar gampang. Nah, outcome-nya cuma 2. Kalau safety targetnya itu antara entry dan final target berarti oke. Tapi kalau safety target itu setelah final target berarti kita nggak akan entry gitu ya. Jadi ini adalah filter untuk apakah TP-nya kedekatan atau tidak. Gitu. Ini adalah filternya. Kalau kemarin kan teman-teman punya filter final target. Nanti begitu kita bahas safety target gitu ya, bahas safety target, kita cek apakah safety targetnya itu antara entry dan final target. Kalau safety targetnya antara entry dan final target berarti valid. Tapi kalau safety targetnya setelah final target, artinya lebih jauh dari final target, berarti RR-nya nggak masuk akal, kita nggak akan entry. Gitu ya. Kita akan cari trade yang lain. Gitu ya. Contoh safety target, teman-teman, ini stop loss-nya 11354, entry-nya di sini, jaraknya 33 pips, kita akan hitung. Kita langsung praktek aja, teman-teman, kita nggak akan pakai ini. Kita nggak akan pakai ini. Kita nggak akan pakai ini, jadi kita akan langsung masuk ke contoh. Gitu ya. Nah, teman-teman bisa nonton tentang safety target, teman-teman bisa nonton ke YouTube saya, gitu ya, untuk apa pengayaan, teman-teman bisa ke YouTube saya, dan teman-teman bisa cek di sini. Kita masuk ke video, teman-teman cari aja di mana ya? Yang ini, safety target dalam trading. Teman-teman nonton video ini, cara menggunakan safety target dalam trading. Saya akan bagikan linknya, dan saya akan paste ke sini, ya, teman-teman silahkan. Gitu ya. Cek. Les di mana tadi sebelumnya? Di webinar jam juga, Mas. Oke. Jadi ini ya, teman-teman bahas tentang safety target di situ. Oke, saya akan bahas lebih detail tentang safety target, teman-teman. Ini nggak dibahas detail di Predictive, saya akan bahas lebih detail. Jadi safety target itu apa sih? Dari namanya safety target, gunanya adalah untuk membuat kita tetap safe. Gitu ya. Jadi dari namanya safety target, gunanya adalah untuk bikin kita safe, untuk menyelamatkan kita. Di safety target adalah to keep us safe. Nah, jadi gunanya safety target, teman-teman, kita pengen keluar, kita pengen close tengah posisi di safety target. Jadi gini, ketika kita entry, teman-teman, misalnya kita akan ambil apa kemarin? USD CHF kemarin ya. USD CHF ini yang kemarin kita bahas gitu ya. Ini setup kita kemarin. USD CHF, teman-teman akan entry di sini. Atau kita ke, let's see. USD JPY, USD JPY yang belum kepanggil, USD Yen, oke, USD Yen. Oke, misalnya USD Yen, teman-teman bisa lihat, saya akan hapus semua dulu. USD Yen, saya akan aktifkan auto UFO-nya sekali lagi. Saya akan ke indikator, invite only script, auto UFO. Oke, kita udah lihat, teman-teman. Areanya adalah ini, saya akan disable aja, supaya gampang. Salah disable. Jadi kita akan entry di sini, gitu ya. Ini adalah entry kita kemarin, ini adalah area kita. Kita punya entry di sini di area kuning, gitu ya. Kita punya stop loss di atasnya 791, kemarin 79 ditambah 7, 79 tambah 7 berapa? 7980 tambah 7 8 berapa? Masa 79 tambah 7 saya nggak tahu. 861 gitu ya. Punya stop loss di sini gitu ya. Jadi kita punya entry di sini, entry kita di 694, stop loss kita di 861. Teman-teman bisa pakai kalkulator, simple pakai kalkulator. Teman-teman bisa ketik di sini, saya akan ketik kalkulator gitu ya. Teman-teman tinggal dikurangin aja. 107.861 dikurang 107.694. Maka 167, berarti 16,7 pips. Teman-teman bisa bulatkan jadi 17 pips, sah-sah aja. 16,7 pips gitu ya. Berarti TP1 saya atau safety target saya adalah 107.694 dikurang 167 ya. Maka 107.527 itu adalah safety target kita. 107.527. Jadi teman-teman bisa lihat ini adalah safety target kita. Saya kasih warna hijau, ini safety target. Jadi kalau ini entry gitu ya.
Ini entry ya, entry-nya di sini. Akan kecilin dikit. Oke, ini entry di garis ini, stop loss kita di atas. Stop loss, maka di sini ini adalah safety. Safety target gitu ya. Jadi entry, stop, dan safety target. Jadi safety target itu jarak 1:1 antara entry stop loss. Ini kalau teman-teman mau hitung manual, tapi kalau teman-teman mau pakai tools Fibonacci, which is yang sering saya lakukan, saya pakai Fibonacci, saya tinggal drag aja dari sini gitu ya, saya tarik ke sini gitu ya. Saya masukin angkanya 694 gitu ya. Terus di sininya 861, maka otomatis safety target saya selalu di sini. Jadi saya nggak perlu hitung pakai manual gitu ya. Jadi saya pakai Fibonacci retracement. Jadi ini sebenarnya 1:1 sebenarnya, sesimpel itu. Jadi ini bukan angka-angka Fibonacci gitu ya teman-teman. Jadi kita punya entry di sini, stop loss di sini, safety target di sini. Jadi ini safety target, ini entry, ini stop loss. Nah, kalau kemarin kita bahas final target kita di mana? Final target kita kan di sini gitu ya, teman-teman. Teman-teman udah lihat ini 107656 ditambah 2. Jadi final target kita adalah 107676. Saya akan masukin 107676 gitu ya. Ups, sorry. 106676 maksudnya. 106676. Maka final target kita di sini, teman-teman bisa lihat dalam case ini saya akan hilangin 1:2 dan 1:3-nya dulu. Teman-teman bisa lihat dalam case ini teman-teman bisa lihat bahwasanya dalam case ini kita udah tahu bahwasanya safety target kita itu di antara entry dan final target. Kalau safety target kita di antara entry dan final target, maka ini valid gitu ya. Jadi ini safety target. Nah, dari tujuannya teman-teman, safety target tujuannya adalah to keep us safe, untuk bikin diri kita safe. Jadi kalau kita punya trading, misalnya saya punya transaksi ini di USD Yen, misalnya saya punya risk saya adalah 1% per trade gitu ya. 1% per trade, maka kalau risk saya 1% per trade, maka saya akan bagi risk saya menjadi 2. Maka saya akan entry 0,5% di entry, stop loss, dan safety target, dan 0,5% akan ambil entry, stop loss, dan final target. Jadi saya akan bagi entry-nya jadi 2. Jadi ketika harga masuk ke area, misalnya skenario 1 gitu ya, skenario 1 adalah harga masuk ke area, terus dia turun karena 1:1, maka saya akan profit 0,5%. Begitu harga masuk ke area, begitu dia hit safety target gitu ya, safety target, maka saya profit 0,5%. Jadi skenario 1 kita profit 0,5% karena safety target ini jaraknya antara entry stop loss sama entry ke safety target sama. Jadi begitu kita profit, otomatis profitnya sama dengan risk-nya. Karena risk-nya 1%, maka 0,5% adalah entry, stop loss, dan safety target. 0,5% entry, stop loss, final target. Jadi entry dan stop loss-nya sama, tapi TP-nya beda. Jadi kita punya 2 entry dengan 2 TP. Satunya safety target, satunya final target. Nah, gunanya apa sih safety target? Teman-teman, yang pertama, gunanya supaya kita safe. Jadi kalau misalnya harga masuk ke entry, gitu ya, dan ternyata harga balik lagi, gitu ya, dan kena SL kita, maka teman-teman akan loss hit SL, maka loss 0,5%. Jadi kalau harga entry hit situ, maka kita loss 0,5%. Jadi skenario 1 adalah PEP. Jadi ini aku tulis skenario 1. Skenario 1 gitu. Itulah gunanya safety target. Jadi kalau harga hit entry, hit TP1, dan dia balik arah kena SL, maka saya impas. Jadi safety target ini gunanya untuk supaya kita ketika harga hit safety target dan balik arah itu impas. Nah, dengan metode yang kita gunakan, teman-teman, harusnya teman-teman punya probability hit safety target lebih besar daripada hit SL. Karena kita trading menggunakan money management, menggunakan metode yang benar. Kalau teman-teman pakai UFO yang ada EMA 9-nya dengan climate yang confirm, sekali lagi, kalau teman-teman ambil climate yang confirm, teman-teman ambil area UFO yang ada EMA 9 di dalamnya, kemungkinan dia hit safety target akan lebih besar daripada hit stop loss.
Nah, teman-teman tahu di 1:1 gitu ya. Di 1:1 kita cuma perlu win rate 50% untuk BEP. Artinya win rate 51% kita sudah profit gitu ya. Jadi kita sudah profit. Jadi kalau teman-teman punya win rate, kalau teman-teman mau fokus ambil 1:1 bolang boleh nggak? Boleh, tapi teman-teman akan miss the big move gitu ya. Teman-teman akan miss the big move. Tapi kalau mau di situ boleh. Tapi intinya teman-teman harusnya kalau teman-teman analisa dengan benar ya, kalau teman-teman analisa dengan benar, teman-teman bisa expect win rate sekitar 55-60% di safety target. Walaupun tadi saya lihat ada teman-teman yang lakukan backtest kalau nggak salah di sini ya. Sorry di sini. Oke, mana tadi? Nah, tadi teman-teman bisa lihat ini ngetes GBP USD win rate-nya 1:1 80%, 1:2 70%, 1:3 60%. Which is pretty good. Ini gede banget sih. Saya belum double check, tapi teman-teman bisa expect, saya nggak akan muluk-muluk, teman-teman bisa expect hit safety target antara di atas 50%. Nah, between 51 sampai 60% gitu ya. Sepi yang nanya sih. Kalau digabungin sampai ke pivot boleh nggak? Boleh aja, tapi aturan bakunya kita pakai rule yang baku gitu ya, Mas ya. Mas Wahyu boleh. Oke, jadi yang pertama. Skenario kedua adalah harga masuk ke area, langsung hit SL gitu ya. Skenario 2, masuk ke area, langsung hit SL. Harusnya ini skenario 1, tapi nggak apa-apa. Maka kita loss 1%. Tapi 1% adalah risk pribadi, jadi harusnya teman-teman nggak ada masalah dengan loss 1%, karena 1% adalah angka yang kita rela bayar untuk melihat apakah setup ini bekerja dengan baik atau tidak. Oke. Nah, skenario 3, teman-teman, skenario ketiga adalah cuma ada 3 skenarionya. Skenario 3, hit safety target, lalu hit final target. Kalau harga masuk ke area, kita hit safety target, kemudian hit final target, maka kita bisa ukur, teman-teman, RR-nya. Saya akan pakai ini untuk mengukur RR, short position, gitu ya. Saya akan ketik angkanya. Ini 694, ini 107, 107,861, 06,676. Teman-teman bisa lihat RR kita di situ 1:6 gitu, 1:6, kita anggap 1:6, maka skenario ketiga adalah harga hit safety target gitu ya. Maka teman-teman akan profit 0,5% karena RR-nya 1:1, lalu hit final target teman-teman profit 3% karena ini 1:6, jadi total profit 3,5%. Jadi cuma 3 hal ini yang bisa terjadi, nggak akan ada skenario lain. Jadi kalau teman-teman punya setup USD Yen seperti ini, gitu ya, aturan 1, harga masuk ke area kita, gitu ya, hit SL, kita akan rugi 1%, which is itu adalah risk pribadi, di saya risk, jadi nggak apa-apa, normal. Harga masuk ke area, hit safety target, kemudian balik arah kena stop loss, maka kita akan BEP. Harga masuk ke area, hit safety target, kemudian hit final target, maka kita akan profit 3,5% dengan risiko 1%, which is pretty good trade. Nah, kalau teman-teman hanya melakukan hal kayak gini terus-menerus, harusnya teman-teman dalam jangka panjang akan selamat. Saya sering bilang, teman-teman, mungkin berulang-ulang, trading itu outcome-nya cuma 4. 1, teman-teman loss besar. 2, loss kecil. 3, untung besar. Kecil. 3, untung besar. 4, untung kecil. Jadi trading itu outcome-nya cuma ini, teman-teman. Either loss besar, loss kecil, untung besar, untung kecil. Tugas kita sebagai trader, teman-teman, cuma mengeliminate yang pertama. Tugas kita tuh nyoret loss besar. Kalau teman-teman tidak loss besar, harusnya teman-teman oke dengan ketiga outcome yang lain, gitu ya. Seperti ini, senario kita kan cuma 1, loss 1%, BEP atau profit 3,5%. Jadi teman-teman rela nggak membayar harganya untuk nonton setup ini? Apalagi kalau teman-teman sudah punya backtest, sudah punya data bahwasanya setup ini on the long run akan making money, win rate-nya cukup oke gitu.
Udah banyak teman-teman yang ngetes, ngirim backtestnya ke saya dan hasilnya cukup oke gitu ya. Hasilnya luar biasa gitu hasil backtestnya. Artinya tinggal teman-teman punya keyakinan untuk apakah teman-teman berani eksekusi ini atau tidak. Coba teman-teman cek di sini, masuk akal nggak? Kalau teman-teman melakukan kayak gini terus-menerus, dapat setup kayak gini terus-menerus gitu, USD Yen kayak gini, teman-teman mau entry di sini boleh. Kalau teman-teman punya setup dengan kemungkinan kalau SL rugi 1% atau BEP atau profit lebih gede gitu ya, dan teman-teman hanya lakukan ini terus-menerus, dan teman-teman punya sebuah rule yang baku, harusnya di atas kertas, kalau semuanya berjalan smooth, teman-teman disiplin dengan rule tradingnya, tidak aneh-aneh, tidak bikin aturan sendiri, pertanyaannya, akun teman-teman bisa bertumbuh nggak? Coba please jawab di kolom komentar. Mas, kalau sudah kena safety target, boleh nggak SL digeser ke entry? Saya belum bahas, tapi sebaiknya tidak dilakukan. Safety target dan TP3 only gimana, Mas? Boleh. Kalau mau safety target dan TP3 only, berarti teman-teman akan TP3-nya di sini. Oke. Berarti kemungkinannya cuma 3. 1, loss 1%, BEP atau profit 2%. Karena kalau TP3 hit, 1,5% plus 0,5%. Jadi profitnya, kalau teman-teman cuma apa? Kalau punya skenario gitu ya, entry, kalau cuman ambil ST dan 1/3 gitu ya, semua entry teman-teman probability cuma 1, loss 1% gitu ya, BEP atau profit 2%. Oke? Jadi kalau teman-teman lakukan ini terus-menerus, pilihannya cuma loss 1%, BEP atau profit 2%. On the long run, kalau teman-teman punya sebuah metode yang terbukti making money, dan teman-teman disiplin dengan rule-nya dan cuma ambil ini. Ingat, kita nggak akan loss besar. Mungkin nggak teman-teman loss besar, nggak akan. Loss kecil nggak bisa dihindari. Loss kecil adalah part of doing business. Proper loss is part of winning strategi. Tapi teman-teman akan punya outcome yang 3 yang lain harusnya kita oke. Kita nggak usah mikirin, selama kita nggak loss besar, teman-teman yang lain nggak apa-apa. Jadi teman-teman opsinya cuma 1, loss 1%, BEP atau profit 2%. Selama probabilitas untuk hit safety target di atas 50%, harusnya teman-teman baik-baik aja. Oke. Jadi gunanya safety target, saya lebih prefer TP3 only. Monggo kalau lebih prefer TP3 only boleh. Mas, kalau final target itu pasti RR-nya beda-beda, apakah itu bisa dikatakan konsisten? Yes, karena aturannya konsisten. Aturannya kan konsisten. Final target saya selalu opposing UFO di common time frame, kan rule-nya konsisten. Yang penting rule-nya konsisten. Makanya kalau teman-teman nonton video saya di YouTube gitu ya, teman-teman nonton cara menentukan TP yang ideal, teman-teman juga boleh terapkan itu, Please nonton. Yang belum nonton siapa? Coba angkat tangan yang belum nonton video saya yang ini. Judulnya cara menentukan take profit yang ideal. Yang ini. Yang belum nonton, please comment. Karena saya bahas 3-tiganya di sini. Saya bahas 3 skenario untuk menentukan TP. Jadi kalau teman-teman mau pakai opsi ada namanya big money target, ada namanya easy money target, saya sudah bahas di sini juga ada pilihannya 1/1, 1/2, 1/3. Itu 3-tiganya konsisten karena rule-nya konsisten. Yang penting adalah aturannya konsisten. Sama kayak entry. Jarak lebar area kita kan nggak konsisten, Mas. Kadang 30 pip, kadang 50 pip, kadang 14 pip. Tapi selama aturannya konsisten, maka action-nya akan tetap konsisten gitu ya. Mengaku saya belum nonton. Nonton, kalau belum nonton gitu ya. Siap setengah, Mas. Jadi tonton dulu. Saya belum, Mas, nonton dulu. Please teman-teman nonton. Please teman-teman kan di sini bayar gitu ya. Please serius, please playful out gitu ya, nonton. Oke, belum, Mas Angga, saya belum masukin. Nonton video ini, judulnya cara menentukan track profit yang ideal ya. Nonton ini penting. Jadi teman-teman nanti punya pilihan final target itu kayak gimana gitu ya. Boleh pakai final target, boleh 1/3 only, boleh 1/2 only. Nah, ini sekarang saya akan jawab pertanyaan dari Mas Angga gitu ya. Mas Angga bahwasanya saya prefer TP 1/3 only. Boleh nggak? Boleh. Kalau mau 1/3 only, jadi gini teman-teman, safety target ini dibikin untuk 2 alasan. Alasan pertama, supaya teman-teman risk free. Jadi transaksinya risk free. Kalau risk free kan pilihannya cuma break even point atau profit banyak sekalian. Jadi kalau teman-teman hitungannya BEP atau profit 3,5% kan berarti oke. Kita punya reward yang cukup. Yang pertama itu. Kedua, supaya teman-teman punya ketenangan hati untuk nahan sampai TP3 atau sampai berapapun gitu. Bagi pemula gitu ya, bagi pemula yang belum pernah trading gitu ya, nahan floating profit itu lebih menantang daripada nahan floating minus. Floating minus sih banyak orang mampu menahan sampai SL bahkan ditahan gitu ya. Tapi nahan floating profit tidak semua orang mampu melakukannya. Nah, yang pertama tujuan saya menggunakan safety target adalah supaya teman-teman gitu ya, supaya teman-teman
langsung remove resiko dari market. Jadi kita pengen keluar dengan remove seminimal mungkin dari market. Karena market itu berubah teman-teman, terutama di kondisi seperti hari ini COVID-19 dan segala macam gitu ya. Kemungkinan market berubah, anomalinya lebih gede. Jadi saya pengen sebisa mungkin punya safety target. Karena ini jaraknya dekat, maka kemungkinan hitnya lebih gede. Maka begitu saya keluar seharga hit safety target, saya sudah nggak ada resiko. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi orang-orang dia akan menimbulkan keberanian yang lebih untuk nahan sampai 1/3. Jadi kalau misalnya harganya masuk ke area dia gitu ya. Jadi misalnya harga masuk ke area sudah hit safety target, akan lebih tenang untuk nahan sampai TP3. Begitu dia koreksi lagi sampai akhirnya hit TP3. Teman-teman punya ketenangan hati yang lebih untuk nahan sampai 1/3 ataupun sampai ke final target. Misalnya teman-teman mau sampai ke final target itu. Kalau mau sampai ke final target boleh nggak? Boleh-boleh aja. Tapi teman-teman akan punya keterangan hati yang lebih kalau teman-teman pakai safety target. Ketika harga koreksi bolak-balik kayak gini, teman-teman akan punya keterangan hati yang lebih. Itu yang pertama, gitu ya. Itu yang pertama. Jadi kedua, safety target ini berguna kalau teman-teman trading pair yang correlated. Ya, itu biasanya saya cenderung pakai safety target karena kalau saya trading pair yang correlated yang artinya berhubungan, misalnya saya punya setup euro yen, sell AUD yen, sell GBP yen, semuanya yen gitu. Maka soalnya kalau teman-teman nemu setup USD yen, teman-teman kemungkinan akan nemu setup yen yang lain. Kalau sudah safety target, saya diizinkan untuk ambil transaksi lain karena risk-nya free. Nah, teman-teman sebaiknya nonton video saya judulnya korelasi. Ya, teman-teman saya udah bahas di YouTube. Please nonton ulang videonya. Judulnya korelasi. Ya, ini live korelasi and charting. Saya akan share ke chat kita semua. Teman-teman akan dapat linknya. Korelasi. Jadi safety target ada dua hal yang kita bahas. Yang pertama namanya safety target untuk melindungi kita supaya kita lebih cepat TP, untuk meremove risk dari trade secepat mungkin. Yang kedua untuk menimbulkan keberanian teman-teman untuk nahan sampai 1/3 karena nggak banyak orang sanggup nahan sampai 1/3, 1/4, 1/5 ataupun bahkan 1/2 pun nggak banyak orang mampu nahan. Jadi salah satunya adalah pakai safety target. Dan yang ketiga, kalau teman-teman trading correlated pair gitu, pair-pair yang berhubungan gitu, kalau semua setup yen, nanti teman-teman nonton di korelasi itu ada tiga tipe yang teman-teman bisa lakukan untuk menghadapi pair korelasi. Dan kalau teman-teman pakai safety target, begitu udah hit safety target, teman-teman diizinkan untuk ambil transaksi yang lain gitu ya. Nanti lebih detail kita bahas after di korelasi gitu ya. Ini ada pertanyaan dari Mas Daniel. Kalau saya pakai 1,5% safety target, 0,5% di TP2 Mas, boleh. Sekali lagi semuanya sah selama aturannya konsisten gitu ya. Not pair correlated using safety target gitu ya. Itu Mas Angga, thank you. Apa harus punya 3 macam akun masing-masing jenis TP? Nggak harus sih, nggak harus. Kalau memungkinkan boleh, tapi tidak wajib gitu ya. Mas Angga, kalau dalam kondisi COVID seperti ini, apa Mas Angga gunakan final target? Enggak, teman-teman, saya nggak punya akun yang final target. TP terjauh saya 1/3. Saya entry safety target, ada yang 1/2, ada yang 1/3. Jadi ada akun saya cuma entry safety target 1/2, sama entry safety target 1/3. Saya nggak punya akun yang hit final target. Jose pakai final target, saya nggak. Which is fine, nggak ada masalah. Kalau teman-teman mau 1/1 pure juga boleh. Jadi nggak harus ikut-ikutan gitu. Boleh kan Mas nggak pakai final target dan cuma TP1 dan TP2 sah Mas Sito gitu ya. Oke. Mas, kalau entry ternyata kalau di dunia nyata akun yang spread 3 pip, entry perlu ditambah 3 pip untuk buy atau SL. Ditambah 3 pip. Yes. Jadi entry-nya 5+3 ya. SL-nya 5+3 kalau 3 pips ya. SL-nya 5+3 Mas Ridwan. Oke. Apakah final target hanya dibatasi sampai TP3 Mas? Enggak, final target batasannya adalah rival UFO di common time frame. Jadi final target kita ini. Jadi kalau saya kasih di sini final target kita di sini. Wah ya. Jadi final target itu pun nanti teman-teman sebenarnya nggak perlu ngitung ya. Final target nggak perlu ngitung, teman-teman tinggal nonton video cara menggunakan asisten, teman-teman bisa langsung otomatis. Atau kalau teman-teman nonton replay batch 1, harusnya teman-teman sudah tahu cara menggunakan safety target. Kalau enggak ya ke YouTube gitu ya, googling cara menggunakan DA Trading Assistant gitu mungkin. Nah, nih teman-teman bisa nonton video ini ya, cara menggunakan DA Trading Assistant. Jadi di situ otomatis kalau teman-teman pakai safety target, otomatis kehitung pakai asisten. Jadi teman-teman nggak perlu ngitung-ngitung manual pakai ini. Bagi kalau teman-teman cuma mau 11, 12, 11, 13 step ini nggak perlu dihitung, ini otomatis. Jadi di sini saya cuma pengen menjelaskan pentingnya safety target.
Oke, teman-teman, menurut teman-teman, kalau kita ngelakuin ini, gitu ya, kita fokus sama ini dengan 3 scenario outcome ini, teman-teman, mungkin nggak akunnya bertumbuh? Saya pengen tahu seberapa yakin teman-teman bisa bertumbuh akunnya kalau kita pakai Mas Angga usul kalau sebelum materi selanjutnya mohon di info YouTube yang hubungan dengan materi selanjutnya. Oke, thank you Mas Doni. Nanti saya akan share di grup kalau saya mau bahas apa, baiknya nonton apa. Mas Angga kemarin punya akun yang ambil semua TP123 itu gimana Mas? Ya diambil aja. Saya misalnya rig saya akan ambil 0,2% 1/1, 0,2% 1/2, 0,2% 1/3 misalnya. Atau teman-teman bisa pilih misalnya 0,2% 1/1, 0,2% 1/2, 0,1% 1/3. Kalau rignya 0,5%. Kalau misalnya rignya 1% boleh nggak? Boleh. 0,3% 1/1, 0,3% 1/2, 0,3% 1/3. Which is itu bebas pilihan. Tidak ada benar atau salah. Kalau kayak Mas Fadli itu lebih suka TP1-nya lebih gede. Jadi Mas Fadli itu ambil misalnya 1% di 1/1, 0,5% di 1/2. Jadi itu semuanya opsional, teman-teman boleh pilih. Yang penting teman-teman pakai safety target dan pakai final target. Final targetnya boleh pakai final target yang ini, gitu ya, final target yang final, atau teman-teman cukup pakai 1/2 only atau 1/3 only, atau teman-teman bisa nonton video saya di YouTube judulnya cara menentukan take profit yang ideal, gitu ya. Ini bukan bagian dari kurikulum take profit yang ideal. Ini saya akan tambahkan satu hal yang saya dapat dari guru saya yaitu Sam Saiden, namanya Easy Money Target. Saya akan share ilmu dari Sam namanya Easy Money Target. Ini materi mastermind yang saya share, gitu ya, teman-teman. Ini Easy Money Target. Teman-teman silahkan nonton di sini. Oke, right, itu aja. Siap, ada pertanyaan lain? Mas John, apakah safety target mengurangi profit? Jika tidak, kita ambil risiko terbesarnya apa? Safety target ngurangin profit? Yes. Kalau teman-teman misalnya ada nanya ke saya, Mas Angga, kalau saya mau ambil 1/2, gitu ya, gedean mana? ST dan 1/2 atau 1/2 only? Jawabannya ya gedean 1/2 only. Kalau teman-teman mau nanya, gedean mana? ST 1/3 atau 1/3 only? ST plus 1/3 atau 1/3 only? Jawabannya selalu gede 1/3 only. Jadi safety target mengurangi profit, yes. Jawabannya benar. Tapi buat saya memberikan ketenangan hati. Jadi buat saya ketenangan hati saya lebih penting dari uangnya. Saya nggak tahu dengan teman-teman. Saya mendingan harga sudah hit safety target, saya udah tenang dan saya bisa nahan harga sampai TP3 daripada saya nggak pakai safety target, walaupun profitnya lebih besar, tapi saya nggak bisa tidur ngeliatin chart, takut udah hit TP3 belum ya, TP3 belum ya, TP3 belum ya gitu. Buat saya rela kok keluar setengah di safety target dengan profit lebih kecil, tapi saya punya ketenangan hati. Itu yang pertama. Yang kedua, itu membantu kita untuk entry di correlated pair. Jadi kalau kita mau entry di pair korelasi, safety target akan sangat berguna. Oke, karena kalau enggak teman-teman kedua ini bagus juga untuk pemula. Jadi kalau pemula kan dia lihat biru-biru lebih sering kan seneng gitu ya. Kalau nggak pakai safety target maka merahnya akan jauh lebih banyak, dan walaupun hasil akhirnya profit, tapi buat teman-teman yang baru memulai biasanya, saya nggak tahu dengan teman-teman, makanya sebaiknya dites dan ukur, karena ini adalah risk pribadi, semuanya ini pribadi, tidak ada benar atau salah. Kalau misalnya tadi Mas Anggara Rizky pengen fokus 1/3 only, which is totally fine gitu ya, nggak ada yang masalah juga. Tapi kalau teman-teman mau fokus ke 1/2 gitu ya, 1/2 only, berarti teman-teman harus siap SL-nya lebih banyak. Kalau SL-nya lebih banyak ya, kalau terima siap dengan itu ya nggak apa-apa. 1/2 profitnya lebih besar. Karena kalau kita hitung gitu ya, kalau saya risk-nya 1% gitu teman-teman, risk-nya 1%. Kalau saya ambil only 1/2, maka kalau TP 2%. Tapi kalau pakai ST, kalau TP maka profitnya cuman 1%, gitu. Saya ambil 0,5% di 1/1, 0,5% di 1/2, maka 0,5% dari 1/2, maka saya kalau TP profitnya, kalau pakai safety target maka profitnya 1,5%. Dalam kurung 0,5% di TP1, safety target plus 0,5 kali 21% di 1/2. Jadi kita dapatnya cuma 1,5. Jadi ngurangin profit. Kalau only 1/3 gitu ya, kalau risknya 1%, maka profitnya teman-teman bisa dapat 3%. Kalau pakai ST, profitnya jadi 2%. Jadi profitnya berkurang, yes, tapi win rate-nya akan meningkat. Win rate-nya akan meningkat, dan win rate-nya akan meningkat. Jadi balik lagi, ini ada pro dan kontranya, tapi ini memberikan keterangan buat saya
pakai safety target. Saya selalu pakai safety target. Tapi kalau teman-teman memilih untuk tidak pakai safety target, diizinkan. Sam Siden itu trading entry, stop, final target. Entry, stop, final target only. Jadi RR dia bisa 1/10, 1/7, walaupun win rate-nya rendah. Ya, in the end of the day, dia tetap making money. Kalau dia nyaman dengan itu, ya sah-sah aja. Kalau teman-teman ngecek, bahkan kalau cuma ambil 1/5 only, di backtest, di data itu profit. Tapi kan apakah beneran mampu ditahan di kehidupan nyata sampai 1/5 ketika harga profit, koreksi dalam jangka panjang, apakah teman-teman akan lakukan itu atau enggak, itu saya nggak tahu kan, pilihan teman-teman. Kalau udah pernah coba signal NFC VIP pasti bakalan prepare pakai safety target karena nggak bakal tahan SL-nya tapi hasil akhir tetap profit. Yes. Siap, makasih jawabannya sama-sama Mas. Mas Riza, masa nggak kalau final target di area white space, masa nggak tetap pakai TF1, pakai final target lebih 1/3 atau lebih dari itu? Saya nggak pernah ngambil lebih dari 1/3, Mas Riza. Sekali lagi ini adalah pribadi ya, personal, saya nggak pernah ngambil lebih dari 1/3. Jose pakai lebih dari 1/3 tapi saya nggak. Saya mentok di 1/3. Bukan berarti harus 1/3 ya. Itu cuman saya aja. Saya nggak mau nahan posisi lebih lama dari itu. Jadi itu pilihan aja. Mas, berarti kalau dibagi ST1/2 berarti kita masuk 2 transaksi di MetaTrader. Yes, kita akan entry 2 transaksi. Kalau Mas nonton replay kemarin, yang hari Jumat atau hari Kamis, kayaknya saya ada entry-nya selalu dibagi 2. Nanti teman-teman akan dapat lebih banyak lagi materi sepanjang jalan gitu ya. Jadi akan lihat bagaimana kita entry di 1/2 atau 1/3. Saya akan geser kameranya ke sini. Oke. Saya akan baca pertanyaan yang ada di sini gitu ya. Pertimbangan Mas Angga apa untuk bisa tentukan akun mana gunakan 1/2, mana gunakan 1/3? Biasanya akun yang untuk withdrawal account, karena saya butuh withdraw cepat gitu ya. Saya butuh withdraw, jadi saya butuh dia close lebih cepat gitu ya. Jadi untuk akun kenakalan atau withdrawal account saya mostly 1/2. Tapi untuk akun yang lebih long term saya biasanya pakai 1/3. Karena kalau untuk long term kan saya nggak butuh uangnya di WD ya. Saya akan WD 20%, sisanya saya compounding gitu ya. Jadi saya lebih pilih TP yang lebih jauh karena di atas kertas teman-teman data saya menunjukkan TP 1/3 make more money daripada 1/2. 1/3 make more money daripada 1/2. Tapi kalau 1/2 kan close posisinya lebih cepat. Jadi kalau mau withdraw segala macam lebih aman ya, daripada saya harus nunggu floatingnya lebih lama gitu ya. Oke, not Mas, thank you. Mas Daniel Wang, ikut yang tenang hati aja lah. Boleh. Itu diizinkan gitu. Mas Fauzi, siap, saya ikut Mas Angga aja dulu yang sudah dites sama Mas Angga karena baru tes sendiri. Boleh, tapi pada akhirnya teman-teman kalau Mas nanya ke saya 1/3 sama 1/2 banyakan mana? Banyakan 1/3. Banyakan 1/2 sama pakai safety target tanpa safety target, profitnya gedean mana? Gedean tanpa safety target. Kalau teman-teman bisa disiplin mati rasa dengan SL beruntun. Kalau teman-teman bisa tenang nahan sampai final target, beneran ditahan sampai TP3. Masalahnya, nggak semua orang nahan sampai TP3. Biasanya intervensi. Supaya nggak gatal pengen intervensi, dikasih safety target. Supaya tenang, kan udah profit nih. Paling resikonya BIP. Ya udahlah, BIP atau profit banyak. Jadi lebih tenang dan lebih nyaman untuk nahan sampai TP3. Sekali lagi, ini pro dan kontra. Kontranya ngurangin profit, tapi pro-nya 2 hal tadi bagus untuk correlated pair. Karena kalau correlated pair, SL-nya bisa beruntun gitu ya. Oke. Ini Mas Andi Sultan udah dijawab tadi. Nah, ini Mas Nadar S. Berarti kalau kita konsisten 1/3 dan bila RR 1/3 ada di luar antara entry dan FT, berarti kita nggak ambil ya, Mas? Betul. Jadi kalau 1/3 di luar, kalau FT-nya ada di sini, FT-nya ada di sini misalnya. Kalau FT-nya ada di sini berarti nggak diambil kalau Mas mau sampai 1/3. Jadi final target kan maksimal harga terjauh boleh diikutin. Berarti kita harus perhatikan room to move-nya. Jadi kalau maksimal segini diambil segini boleh nggak? Boleh. Tapi kalau maksimalnya segini, jadi saya akan bikin baru. Saya akan ke GBP USD aja. Atau apa aja sih, saya mau buka chart baru aja intinya. Oke, misalnya nih. Anggap saya punya area ini gitu ya. Saya akan make up area. Misalnya saya punya final target di sini, misalnya teman-teman, ini final target saya berdasarkan previous UFO gitu ya. Areanya misalnya segini gitu ya, biar cepet aja. Nah, begitu saya masukin, teman-teman, misalnya saya masukin, ternyata 1/3-nya di sini. 1/3-nya kan ini nih, ini 1/3. Ini 1/2. Kalau misalnya let's say TP-nya maksimalnya adalah di sini gitu ya. Ini final target. Kalau area saya segini, teman-teman.
Kalau 1/3-nya nggak masuk, berarti teman-teman dilarang untuk entry area ini. Profit zone-nya kurang. Gitu. Jadi Mas Nandar benar. Jadi kalau final targetnya di sini ambil 1/3 boleh. Tapi kalau final targetnya di sini ya nggak boleh. Karena kita nggak punya room to move gitu ya. Kita nggak punya room to move. Oke. Itu pertanyaan dari Mas Nandar. Thank you. Logik banget kok Mas Angga. Masuk akal Mas. Yakin 99%. Insya Allah yakin Mas. Yakin benar. Masuk akal. Mungkin Mas yakinlah sumpah. Mungkin bertumbuh. Mungkin dan yakin. Mas Angga usul. Oke, ini udah dijawab. Tadi Mas kemarin Mas Angga punya akun yang ambil TP1 itu gimana? Udah saya jawab. Mas, kalau saya pakai 1/3 terus sudah hit 1R, ternyata EMA 9 keluar dari UFO, saya boleh exit. Keluarnya kemana? Kalau keluarnya searah dengan trade kita, sebaiknya nggak usah di-exit. Itu bagus. Gitu ya. Oke, nanti kita akan bahas. Tadi ada pertanyaan, Mas, boleh nggak saya geser SL ke entry? Sebaiknya tidak dilakukan. Karena kalau geser SL ke entry, ingat, entry kita, misalnya ini UFO merah, ini kan adalah tempat untuk sell. Kalau teman-teman geser entry ke BIP, BIP itu adalah tempat untuk buy. Area UF itu biasanya kesentuh berkali-kali sebelum akhirnya hit TP. Kalau misalnya saya ketik AUDCAD gitu ya. AUDCAD ini contoh aja ya teman-teman. Ini contoh aja. Saya nggak teman-teman ini materi yang lumayan advance. Saya cuma ngasih tahu bahwasanya area UFO itu di retest berkali-kali. Kalau teman-teman lihat ini gitu ya. Lihat area ini gitu ya. Ini ada area Libis ini ada area UFO. Teman-teman bisa lihat area UFO harga tuh biasanya retest berkali-kali. Kadang-kadang retest berkali-kali sebelum hit 1/3. Kemarin kalau nggak salah NFC punya setup yang berkali-kali USD JPY. Saya ingat di USD Yen di H1 gitu ya. USD Yen gitu ya. Sebentar. USD Yen ini yang tadi kita pakai. Kita nggak apa, saya akan mundurin ke belakang. Wait a second. Dia entry di mana? Oke, di sini kayaknya. Oke, teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini setupnya teman-teman NFC kemarin. Saya ingat mereka entry di sini gitu ya. Teman-teman NFC punya entry dari sini, dia punya entry di sini. Kalau nggak salah SL-nya di atas ini gitu ya. Areanya segini, saya nggak tahu dia entry-nya di mana. Oh, mungkin di 60. Gitu. Oke. Tunggu, saya akan ngasih lihat kenapa saya nggak suka geser SL ke BIP. Ini kebetulan ada contoh kasus, saya akan share ke teman-teman. Oke, jadi teman-teman NFC kemarin entry-nya di sini gitu ya. Saya akan ganti jadi black supaya lebih enak. Itu saya akan geser kamera saya ke sini biar bisa lihat saya. Ini bukan setup saya, teman-teman. Ini saya kemarin nggak sell di situ, saya kemarin buy di sini. Saya kemarin buy di bawah sini di 21 menit, dia nge-sell di atas. Saya cuma pengen kasih lihat teman-teman kenapa teman-teman tidak diizinkan, tidak direkomendasikan untuk geser SL ke BIP. Oke. Kalau teman-teman lihat, kalau saya entry di situ, gitu ya, saya entry di harga berapa tuh? 10786 gitu ya. Saya entry di 10786. Stop loss saya itu adalah 0809. 9 tambah 7, 16. Stop loss saya di 16 gitu ya. Kalau teman-teman lihat, ya saya entry di sini gitu ya. Saya entry di sini, stop loss saya di atas itu merah. Teman-teman bisa lihat. Sebelum harga sentuh ke TP3, harga tuh retrace berkali-kali. Retrace 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sebelum akhirnya hit 1/3. Jadi kalau teman-teman dalam proses ini geser SL ke BIP, teman-teman cuma dapat hit 1/1 atau maksimal 1/2 udah SL. Padahal harga butuh mantul berkali-kali sampai akhirnya keluar ke TP3 ya. Jadi ini areanya teman-teman bisa lihat ini drop base drop, ada EMA 9 di dalamnya, harga masuk EMA 9-nya di dalam, hit 1/2 bolak-balik selama berhari-hari sampai akhirnya hit 1/3. Kalau dilanjutin hit 1/5 enggak? Ya hit aja nih 1/5 juga nyampe kan. 1/4 1/5. Dan kalau dilanjutin bisa nggak 1/7 nyampe juga. Jadi kalau pakai set final target nyampe nggak? Ya nyampe aja. Teman-teman nggak usah khawatir. Cuman apakah mampu nahannya kan itu ya bedanya. Jadi kita bisa lihat ini drop base drop, harga mampu sampai ke sini. Kalau saya mundurin chartnya ya, saya pengen tahu final targetnya di mana gitu ya. Kalau saya mundurin chartnya kemarin USD Yen di sini gitu ya. Oke. Kalau saya mundurin chartnya, teman-teman bisa lihat final target kita di sini. Final target kita adalah 10709, 10609. Final target kita kan ini ya.
10611 saya masukin ya, 10611. 16099 019. Final targetnya kan harusnya di situ. Final targetnya harusnya di situ. Nyampe nggak? Nyampe kok. Nyampe kok. Tapi lama nunggunya. Kan teman-teman lihat kalau kita pakai ini climate-nya down market, teman-teman lihat ini kan perfect setup nih. Waktu setup ini diambil ini perfect setup. Kita punya down market gitu ya, caranya 3 gitu ya, caranya 3 biasanya 5, jadi kita punya climate yang confirm, dan begitu kita lihat waktu harga masuk EMA 9 ada di dalam area. Final target kita adalah rival UFO terdekat ditambah 2 pip, jadi 099119, maka final target kita di sini. Ini saya kasih warna hijau supaya teman-teman bisa lihat kalau itu adalah final target. Saya kasih warna hijau. Teman-teman bisa lihat kita entry di sini pakai 1:1, hit safety target, sampai akhirnya hit final target. Nyampe nggak final targetnya? Nyampe, tapi lebih lama. Sampai berapa minggu nih dari sini ke sini? Butuh berapa hari? Let's see. Dari sini sampai ke sini 21D. 20 hari ya. 20 hari 1 jam. Jadi teman-teman lihat dari harga entry sampai hit safety final target itu 21 hari ya. Teman-teman tahan nggak? Kalau teman-teman tahan nunggu 21 hari berarti boleh pakai final target. Jadi bukan berarti kalau jauh pasti nggak nyampe, teman-teman. Nyampe aja. Cuman apakah kita teman-teman willing untuk itu? Tapi kalau teman-teman pakai 1:2, teman-teman udah out di sini nih. 1:2 udah keluar di sini. Atau kalau spreadnya jelek, at least teman-teman keluar di sini. Jadi harga sentuh satu target, final target. Udah kalau 1:2. Kalau 1:3, teman-teman harus nunggu di sini. 1:3-nya baru kejemput di sini. Final targetnya lebih jauh lagi. Final targetnya baru kejemput di sini. Tapi nyampe kok. Nyampe aja gitu ya. Nyampe aja. Jadi ini setupnya. Jadi ini kenapa saya nggak mindahin SL ke BEP karena kondisi seperti ini. Ini saya kenapa nggak suka mindahin SL ke BEP karena ini akan terjadi. Posisi-posisi seperti ini akan terjadi, teman-teman. Dan saya nggak suka mindahin SL ke BEP karena bikin saya kehilangan miss yang lebih gede. Sama juga kayak trailing stop. Trailing stop boleh dilakukan nggak? Boleh. Nanti ada aturannya cara bikin trailing stop. Tapi saya secara pribadi nggak suka melakukannya. Gitu ya. Mudah-mudahan itu menjawab. Oke. Cara Mas untuk nahan floating profit waktu Mas masih baru di dunia trading gimana Mas? Ya percaya sama data. Jadi waktu saya baru kan saya tetap mencatat datanya. Jadi dari awal banget. Pertama saya belajar trading saya udah dilatih untuk nahan 1:3. Jadi mentor saya yang kedua gitu ya. Setelah saya belajar trading, guru saya yang kedua udah mulai ngajarin 1:3 dan saya percaya sama dia. Terus udah by data, secara data memang nyampe kok 1:3 gitu ya. Oke. Mas skenario 3 total profit bukan 2% ya? 2% benar. Kalau 1:3 profitnya 2% benar. Nggak salah. Oke, saya akan lihat ke depan pertanyaan-pertanyaan yang baru. Mas Denny Wicaksono, kalau kita menggunakan final target UFO maka TP-nya tidak bisa ditentukan menggunakan Fibo atau TP ya Mas? Ya bisa dimasukin manual. Pakai rival UFO ya. Pakai rival UFO. Berikutnya, kayaknya lebih nyaman dan lebih asik keluar duluan di 1:2 atau 1:3 dan incer entry lain daripada nunggu 21 hari. Monggo. Yang penting kan saya sudah kasih ini faktanya di lapangan nanti akan bisa terjadi seperti ini. Makanya kemarin Mas Erik bilang dia ngetes 1:5 only profit tapi nunggunya lama 20 hari, 28 hari ya dia nggak tahan. Jadi sudah. Kalau Sam Siden tahan tuh nunggu 1:10. Dan kalau teman-teman lihat sampai hari ini baru SL di sini. Jadi dia paling jauh memang final target. Final target ya memang harga terjauh yang teman-teman boleh ikutin. Makanya namanya final target. Teman-teman nggak boleh tuh TP lebih jauh dari final target. Nah, buktinya di sini. Makanya final target itu ya ditaruh di sana karena memang itu final target. Jadi please trust the system. Percaya sama sistem tradingnya. Sistem trading ini udah kita uji dan so far sih work dengan baik gitu ya. Oh ya, misal pasang pending order di beberapa pair dengan total risk 6%. Kalau sampai hari berikutnya transaksi belum kepanggil, apa Mas nggak bakal tambah order lagi di hari itu? Pertama, teman-teman, akun saya risk-nya kecil, jadi saya nggak mungkin punya... kalau pending order saya tetap tambah, Mas. Kalau pending order saya tetap tambah, saya nggak ada masalah. Pokoknya saya ada order ya saya pasang, ada pending order saya pasang.
Nah, kalau udah kepanggil baru managingnya nanti beda cerita. Gitu ya. Kalau misalnya terlalu banyak correlated, tergantung. Kalau risknya kecil, saya sikat semua correlated karena saya risknya kecil. Secara psikologis, bagaimana cara kita mengatasi perasaan waktu kita hit TP 1/3, ternyata harga masih move jauh, bahkan menyentuh 1/10. Nggak ada rasanya, bukan makanan saya, selesai. Bukan makanan saya, selesai. Karena saya tahu plus minusnya. Jadi teman-teman, di muka bumi ini, kita bebas milih apapun, tapi kita nggak bebas milih konsekuensinya. Ya dipilih dan terima konsekuensinya. Makanya kemarin saya bilang, ini berlaku untuk semua hal. Kalau teman-teman agresif, gimana mengatasi kalau SL beruntun? Ya terima. Kalau teman-teman konservatif, gimana mengatasi temannya TP, kita nggak TP? Ya terima, temannya entry kita nggak, orang kita konservatif. Temannya pada entry, kita nggak entry, karena temannya konservatif, temannya agresif, kita konservatif. Ya terima aja. Kalau teman-teman fokus sama 1/2, terus teman-teman harga sampai 1/10, ya terima aja, itu kan konsekuensinya. Tapi teman-teman juga harus sadar, ada hari di mana harga nggak nyampe 1/3 terus SL. Kalau teman-teman ambil 1/2 profit. Kalau ambil 1/3 SL, ya diterima. Kalau misalnya teman-teman pakai final target, ada hari di mana harga nggak pernah nyampe ke final target, harga cuma kiss 1/3 terus balik arah. Ya nggak perlu disesalin juga. Jadi makanya saya selalu bilang pakai data. Pokoknya kalau teman-teman punya data itu psikologinya akan, kalau kita punya ekspektasi yang benar, teman-teman, lebih mudah menjaga kepala kita tetap dingin. Makanya saya bilang catat dan ukur, tes dan ukur pakai data. Pilih yang paling nyaman, catat, tes dan ukur pakai data, pilih yang paling nyaman. Saya akan berbusa-busa ngomongin itu terus-menerus sampai 30 hari ke depan. Karena pada akhirnya teman-teman harus mengikhlaskan apapun yang menjadi konsekuensi dari pilihan yang teman-teman ambil. Kita bebas memilih apapun di muka bumi ini, tapi ya harus siap dengan konsekuensinya. Teman-teman bebas mau makan martabak tiap malam, tapi kalau gendut ya jangan komplain gitu. Jadi semuanya ada konsekuensinya, teman-teman. Jadi bebas, hal apapun yang kita lakukan di muka bumi ini bebas. Selama teman-teman sadar, ada hal yang bisa kita kontrol, ada hal yang nggak bisa kita kontrol. Teman-teman sadar dengan konsekuensi yang diambil, dan teman-teman tahu ekspektasinya berdasarkan data yang teman-teman compile sendiri, maka menurut saya teman-teman harusnya nggak ada masalah dengan psikologi. Saya nggak pernah bermasalah tuh, TP, wah ternyata 1/10, ya bodoh amat. Bukan makanan saya. Karena ada hari di mana dia hit TP3, terus balik arah, terus SL. Kalau saya ambil 1/10, saya akan SL. Hari itu akan tetap terjadi, teman-teman. Dan tugas teman-teman adalah tes semua probability yang mungkin. Kalau 1/1 profitnya berapa, 1/2 profitnya berapa, 1/3 profitnya berapa. Kalau mau final target win rate-nya berapa, 1/5 win rate-nya berapa, dan teman-teman lakukan itu terus-menerus gitu ya. Dan teman-teman punya banyak datanya, terus teman-teman pilih dari semuanya ini SL-nya sekian, win rate-nya sekian, ini profitnya sekian. Pilih angka yang teman-teman paling netral antara jumlah SL yang teman-teman terima sama jumlah profit yang teman-teman ingin dapatkan. Pilih angka tengahnya. Teman-teman kalau SL nggak apa-apa, profitnya cukup. Kita nggak bisa SL-nya jarang, profitnya banyak. I wish, saya berharap ada sistem seperti itu di muka bumi ini, tapi kan nggak. Kalau teman-teman pilih TP yang jauh, otomatis SL-nya lebih sering. Kalau TP-nya lebih dekat, SL-nya lebih sedikit. Ya pilih aja angka yang paling nyaman. I wish ada satu sistem yang SL-nya jarang, TP-nya jauh-jauh. Dan nyampainya cepat, tapi kan nggak ada gitu ya. Mas Wahyu. Mas Edi Gunawan, Coach, setup sudah hit TP3, tapi dekat setup awal terbentuk setup baru, apakah bagus untuk diambil lagi? Selama aturan bakunya valid, silahkan. Pokoknya intinya gini, aturan kita entry kan ada rule-nya kemarin, Mas. Selama itu ada, Mas boleh entry. Selama kita punya climate yang confirm, kita punya UFO, ada EMA 9-nya, sikat. Kalau saya, nggak ada aturan. Selama teman-teman entry-nya itu ya, dan sebaiknya semua yang kayak gitu diambil. Jangan dipilih-pilih. Selama aturannya udah baku. Misalnya, saya punya aturan drop base drop only, ada EMA 9-nya. Setiap drop base drop ya saya ambil. Kalau misalnya saya mengabaikan RBD, berarti setiap RBD harus selalu diabaikan. Kalau mau diambil, ya diambil terus. Kalau diabaikan, diabaikan terus. Yang penting konsisten. Action-nya konsisten. Jadi pertama teman-teman, setelah ini nanti teman-teman akan tentukan mana yang makanan saya, rule-nya. Nah sebaiknya itu berdasarkan data ya, mana yang makanan saya. Jangan ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan, nanti confidence-nya kurang. Makanya kan di kelas ada patungan backtest tuh. Di grup ada patungan backtest. Boleh nggak? Boleh-boleh aja. Tapi saran saya teman-teman juga tetap backtest pair yang lain. Supaya teman-teman punya kepercayaan diri yang meningkat. Saya pengen teman-teman punya confidence untuk menentukan ini makanan saya persetan dengan yang lain. Kalau teman-teman belum nyampe di titik itu, akan berat untuk jadi seorang trader yang profesional, yang konsisten, trader yang mandiri, yang BCA, BNI, dan BRI gitu ya. Jadi teman-teman harus ngalamin sendiri supaya confidence-nya terbentuk. Pengalaman bisa dari orang lain, makanya saya bilang, experience tell us what to do, confidence allow us to do it. Saya kebal karena saya punya confidence. Teman-teman kan belum kebangun nih confidence-nya.
experience-nya dapat dari saya. Wah, ternyata nyampe dong 1/5. Tapi kalau di kehidupan nyata, apakah beneran ditahan 1/, berapa final target? Ternyata nyampe loh 1/3. Di kehidupan nyata ketika harga bolak-balik ke entry, bolak-balik ke entry, bolak-balik ke entry. Wow, udah profit 40 pip minus, profit 40 pip minus. Profit 40 minus. Wah, merah hampir SL di sini udah merah loh nih. Warnanya udah merah. Ini kan 7 pip. Di sini udah merah hampir SL. Balik lagi. Naik lagi udah merah ambil SL, balik lagi. Floating profit lagi. Mungkin teman-teman waktu profit di sini udah di close. Profit 3 pip di sini di close, 5 pip di close. Nah, untuk bisa nahan sampai final target butuh confidence. Nah, confidence ini datang dari jam terbang. Oke. Kalau teman-teman di kasus ini, uji inilah kita coba jujur sama diri sendiri. Siapa yang beneran nahan sampai 1/3 kalau kondisinya kayak gini? Nggak usah 1 final target lah, nggak usah di sini. Kalau teman-teman misalnya balance-nya 10.000 gitu ya, 10.000. Berarti risk-nya $100. Risk-nya $100. Udah hit $100 profit. $200 profit. Balik lagi. 0, minus $70. Balik lagi floating profit $200. Balik lagi minus $90. Profit lagi $50. 0 lagi, minus lagi $30. Profit lagi $200. Balik lagi 0 lagi, minus lagi, profit lagi, 0 lagi, minus lagi, sampai akhirnya di sini profit $10 di close. Ternyata TIP. Coba tadi tidak di close. Makanya jangan dilihatin PLN lah ya. Kalau dilihatin PNL-nya ya kayak gitu. Pengen nge-close. Kan ngeliatin PNL nggak berubah outcome-nya. Outcome-nya udah jelas. Kalau teman-teman risk-nya $100 di transaksi ini, kalau hit SL, profit $100, hit safety target balik arah kena SL BEP, kalau hit 1/3 profit $200. Outcome-nya nggak akan berubah sampai kapanpun ya tetap akan begitu. Nah, siap nggak dengan konsekuensinya? Kalau siap, lakukan secara mekanikal. Gitu aja trading tuh pokoknya. Kalau dalam kondisi seperti ini, buru-buru final target, mas, harga bola-balik 1/2 bakal saya close. Penyakit-penyakit coba tadi, Cia nggak bisa tidur. Dulu saya malas banget backtest, namun setelah memaksakan diri buat backtest dan tahu efeknya, sampai sekarang kecanduan backtest nih, Mas Anggara Rizky. Tadi Mas Anggara Rizky nge-share sama saya, GBP AUD. GBP AUD tadi saya lihat, saya coba buka ya. Angga STM. Ya, saya akan download punya Mas ini. Punya Mas Anggara Rizky. Saya akan buka dulu hasil backtestnya. Ini hasil backtestnya dari 18 Januari 2019 gitu ya. Dia punya setup segala macam. Saya akan ngebut ke hasil akhirnya aja. Ini saya nggak tahu metodenya konservatif atau segala macam, nanti Mas yang bisa cek. Dia bilang di 2019 dia punya 21 posisi. Kalau ambil di hit 1/3 itu ada 11 TP, 10 SL. Ini bagus banget. 1/3-nya di atas 50%, profit 23R. Ini selama setahun gitu ya. Setahun 23R. 1/2 profit 24R, 1/1 profit 13R. Makanya teman-teman tadi bilang Mas Angga akan fokus 1/3 only karena dia tahu angkanya lebih besar. Nah, tapi ini yang akan bikin kita punya keberanian. Kan dia udah lihat ada yang SL. Ada hari di mana dia ini ada before-nya, after-nya hit TP2. Masuk hit TP2, balik arah nggak kena TP3 tuh. Kita akan liatin setup-nya. Nah, ini setup-nya, dia punya area, ini ada EMA9-nya, harga masuk sentuh EMA9, hit 1/3. Ini ada EMA9-nya, GBP udah, harga hit masuk, hit 1/3. Nih ada rally base rally, di sini ada EMA9-nya, harga masuk ke area, hit 1/3. Ini ada rally base drop, ada EMA-nya, harga hit ke area 1/3. Ini seperti ini, SL. Ya SL aja. Ini seperti ini, SL. Ini hit 1/1 dan seterusnya. Teman-teman nanti bisa belajar sendiri, bisa backtest nih. Tapi backtest itu bikin keyakinan. Jadi paling males backtest ya, backtest itu apa yang harus teman-teman lakukan di industri ini gitu ya. Jadi itu yang harus teman-teman bayar. Harga yang harus teman-teman bayar untuk jadi seorang profesional trader ya itu mau bikin jurnal. Kalau nggak siap bayar harganya ya wis berhenti aja mumpung belum kadung. Berhenti aja dari sekarang gitu ya. Mas izin Mas tanya, kalau climate berubah tapi area UCFO sama EMA9 masih sesuai plan, kira-kira cancel nggak Mas? Cancel kalau climate-nya berubah. Tergantung nanti kita akan bahas core climate di teman-teman berapa, nanti kita akan bahas di belakang di grup alumni ya. Tapi sementaranya kita akan jawab cancel. Kalau setup awal seperti UC masih floating, di bawah ada setup boleh sikat juga. Boleh selama aturannya sama-sama baku. Misalnya kayak kemarin di kasus UJ ini teman-teman,
Ini kan Mas Fadli ini ya, Mas Fadli sell di sini gitu ya. Di hari yang sama, teman-teman, saya ada buy UJ. Saya ambil 1/2 only. Saya ada buy UJ, saya akan mundurin supaya teman-teman kebayang. Saya buy UJ di time frame 21 menit. Saya buy UJ di sini, teman-teman. Saya punya buy UJ di sini. Jadi Mas Fadli nge-sell di sini nih. Harga masuk, ini sell dia. Saya nge-buy di sini kemarin. Saya buy di sini. Sorry. Ini adalah buy saya buy di situ. Saya punya TP di sini, saya biasanya ngambil di sini. Ini saya punya buy di sini, teman-teman. Saya punya buy di sini. Ini buy saya. Jadi kemarin Mas Fadli nge-sell di sini, atau tim NFC lebih tepatnya, bukan Mas Fadli. Mas Fadli nge-sell di sini, saya buy di sini gitu ya. Saya ambil 1/2 only. Ini lower partnya 29 kurang 5 24. Jadi SL saya di 24. Jadi saya hampir SL, ini enggak SL, teman-teman bisa lihat saya nyaris SL. Kemarin saya enggak SL ya, ini nyaris SL gitu ya. Jadi detik Mas Fadli hit TP2 harga mantul gitu. Jadi kasusnya kemarin Mas Fadli nge-sell di sini, dia nge-sell di sini, harga masuk ke area dia sell. Hit TP2-nya dia, TP2-nya dia adalah garis biru which is hampir SL saya, dia TP2. Saya masuk di sini, terus harga hit sisi target saya, koreksi, hit 1/2, 1/3. Sebenarnya hit 1/3, teman-teman bisa lihat. Teman-teman nge-sell dan nge-buy, beda time frame. Kalau roll-nya sama, dua-duanya bisa profit. Jadi makanya saya selalu bilang trade only what you see, not what you think. Saya lihat 21 ya saya entry buy di 21, mana urus saya nggak tahu kalau Mas Fadli nge-sell di H1. Jadi teman-teman bisa lihat buy saya juga 1/3 walaupun waktu itu saya cuma ambil 1/2. Saya cuma ambil di sini. Saya cuma ambil 1/2. Tapi waktu itu kasusnya kita nge-sell, Mas Fadli nge-sell, saya nge-buy. Dua-duanya profit dan dua-duanya bisa profit 1/3 gitu ya. Jadi boleh Mas. Mau apapun kalau selama rule-nya masuk silahkan diambil gitu ya. Mas kalau ada RBR dan DBR di satu UFO overlapping, area mana yang Mas akan ambil di kehidupan nyata? Apakah diambil kedua-duanya? Digabung biasanya Mas, digabung. Kalau overlapping digabung. Oke. Mas untuk milih mana yang makanan kita apa dari transaksi yang win aja kah? Ya dilihat dari semuanya. Makanya kan Mas, nanti kita akan bahas backtest nanti ya setelah selesai. Saya akan nyelesain materi dulu. Nanti kita akan bahas gimana caranya supaya teman-teman tahu yang mana yang makanan kita, yang mana yang bukan gitu ya. Ini saya nge-freeze apa ya? Enggak kan? Mana yang makanan kita, mana yang bukan gitu ya. Coba saya cek. Oke. Oke, Mas, kalau saya punya target 1/3 dan sementara berjalan sudah sampai 1/2 dan kami berubah di comment time frame, apakah kita close? Ini akan saya jawab di managing trade, belum kita bahas. Mas, misalkan kalau pas buka chart ada setup menarik dan candle sedang running di dalam area UFO, apakah kita boleh langsung buy now? Boleh kalau bisa ngitung lotnya dengan benar. Saya nggak pernah melakukannya. Saya nggak melakukannya karena dua alasan. Satu, saya malas ngitung lotnya secara manual. Dua, membangun habit di dalam diri saya bahwasanya it's okay to miss the trade. Gitu ya. Jadi saya orangnya nggak pernah FOMO, nggak pernah fear of missing out. Saya nggak pernah takut ketinggalan. Kalau udah lewat ya saya biarin lewat. Walaupun boleh entry di dalam area, dapat entry lebih bagus. Tapi saya orangnya nggak pernah maksain. Misalnya harga udah dalam area nih, saya nggak bisa entry, saya nggak bisa pending order, biasanya saya nggak akan ambil. Jadi saya nggak pernah buy now atau sell now, saya selalu pending order. Kalau saya pakai pending order nggak mampu ya saya biarin aja, saya ikhlasin. Saya ikhlaskan, saya miss peluang tersebut. Jadi supaya satu melatih kebiasaan saya bahwasanya saya nggak perlu FOMO, saya nggak perlu fear of missing out. Saya tahu bahwasanya setup kayak gitu tiap hari ada terus-terusan, jadi saya nggak perlu takut ketinggalan. Gitu ya. Jadi itu penting. Kasus USD/JPY, NFC Mas Angga, apa karena Mas Angga di 55 ada UFO sell? Enggak sih, saya memang ambil 1/2. Saya memang ambil 1/2. Bukan karena ada UFO sell di sini. Yes, di 55 ada UFO sell, tapi saya mostly memang ambil 1/2. Jadi Jumat kemarin buy now GBP/JPY di 14 berhasil SL $1.000. Ya, selama Mas boleh bisa ngitung risknya dengan benar, MM-nya dengan benar, dengan stop loss yang di tempat yang tepat diizinkan, tapi saya tidak pernah melakukannya. Saya nggak pernah melakukan. Saya membiasakan diri bahwasanya miss the trade is okay. Itu yang perlu saya tanamkan dan itu jadi saya hari ini ya teman-teman. Saya nggak pernah buru-buru pengen entry, saya nggak pernah buru-buru takut kehilangan karena saya yakin market itu ngasih peluang yang nggak ada habisnya. Jadi satu trade yang miss ini hanya sebagian kecil dari ribuan transaksi yang akan saya ambil ke depannya. Jadi itu yang jadi diri saya sekarang. Jadi kalau Mas mau ambil buy now sell now silahkan, saya tidak pernah melakukannya. Justru itu melatih saya bahwasanya
Kalau ternyata tadi saya nggak buy now dan ternyata TP saya tahu bosnya, oke, saya miss the trade dan it is okay. It is okay to miss the trade. Ya, saya kehilangan peluang, oke, karena peluang akan ada banyak. Jadi saya melatih diri saya untuk nggak greedy, saya melatih diri saya untuk nggak FOMO, takut ketinggalan. Penyakit pemula kan takut ketinggalan, takut gitu. Wah, Bitcoin naik, wah beli tanpa mikir. Wah, saham naik, beli kan gitu. Wah, teman-temannya buy, sekarang buy now, sell now gitu. Takut ketinggalan, takut kehabisan. Itu fear and greed yang menguasai diri kita dalam trading. Saya sebisa mungkin melatih diri saya untuk nggak melakukan itu. Jadi itu yang terjadi ya. Saya nggak pernah buy now atau sell now. Kalau ditanya boleh nggak ya, jawabannya boleh. Oke. Mas, di USD JPY entry masnya nggak? Apakah ada pertimbangan harus ada EMA 9? Yes, ada EMA 9-nya. Ini kalau kita zoom in ada EMA 9-nya. EMA 9-nya kan di H4. EMA 9-nya EMA 9 H4. Kalau saya jadi ada EMA 9-nya, ada EMA 9 H4. Jadi kan beda time frame, beda EMA 9-nya gitu ya. Coba lalu saya masuk. Ada EMA 9-nya. Oke, sudah saya jawab. AI yang go window itu bukan untuk bisa. Goodbye go itu bisa untuk instant execution, tapi saya memang nggak suka. Saya nggak suka pakai buy now sell now. Saya secara pribadi memang menghindari diri saya untuk buy now atau sell now. Membangun habit aja sih, membangun habit. Sama kayak nge-close intervensi transaksi kayak gitu-gitu, saya berusaha hindari untuk membangun habit. Karena buat saya habitnya itu lebih penting daripada cuman sekedar profit 1% atau 2%. Jadi kalau saya punya habit yang benar, itu akan lebih berharga buat saya daripada saya akhirnya, misalnya gini, saya punya setup nih, EMA-nya udah keluar, harusnya saya cancel, tapi ternyata sudah kepanggil. Harusnya di-cancel nih, tapi udah kepanggil, saya biarin aja dia hit SL atau hit TP. Karena habit untuk tidak intervensi transaksi buat saya lebih mahal daripada SL 1% atau berapapun SL yang saya gunakan tadi. Ya. Di alumni itu ada webinar, jadi di alumni itu kita akan ada webinar alumni kayak gini, seminggu sekali kita akan ada webinar alumni, gitu ya. Mas, kalau mau bantai correlated pair pakai RX yang dipecah 0,5%, 1/1, 0,1/2, maksimal dodonya atau berapa banyak pair koleksi yang diperbolehkan, Mas? Saya nggak pernah pakai RX 0,5% dan sikat korelasi, jadi saya pakainya 0,5% total trade dan sikat korelasi. Dodonya nggak pernah hitung ya, kon saya dodonya cukup oke soalnya. Saya nggak tahu dengan teman-teman, karena saya punya filter yang lumayan ketat, jadi kalaupun korelasi filternya cukup ketat. Nanti saya akan bahas di alumni filter seperti apa yang saya gunakan. Atau kalau teman-teman nonton Survival to Mastery batch 1 sampai selesai replaynya, teman-teman akan pretty much ngerti filter seperti apa yang saya pakai. Tapi di awal kita akan fokus sama materi basicnya dulu, supaya teman-teman bisa nyetir dengan benar dulu. Oke. Set and forget atau set and manage, Mas? Oke, thank you teman-teman, udah selesai hari ini. Jadi hari ini kita bahas safety target. Teman-teman ada pertanyaan seputar safety target, please chat di kolom komentar. Kalau masih bingung, ketik saya bingung safety target, bagian mana yang bingung. Kalau teman-teman sudah paham, klik safety target, aman. Ketik di kolom komentar, ya, di chatnya. Sebelum kita tutup, ya, saya akan tunggu teman-teman ketik. Safety target bagaimana? Kalau aman, ketik safety target aman. Kalau masih bingung, share bingungnya di mana, kita akan bahas besok. Ya. Please teman-teman, saya tunggu. Atau saya bikin polling aja. ST aman, oke, Mas aman, thank you, aman, Mas Didan, Mas Davika, Mas Kirinandi, aman, jelas Mas, Wilan Stabul, jelas, lanjut Mas, aman, Mas Angga, Mas Eri, ST aman, ketik Rex pasti aman. Oke, teman-teman, sesi target oke, aman terkendali, semuanya paham ya. Jadi plus minusnya udah paham, plus minusnya teman-teman udah paham, tinggal teman-teman pilih mana yang bisa teman-teman toleransi. Mas Angga yang 0,5% bisa diulang nggak Mas? 0,5% gimana? Ada banyak 0,5%. Mas Ari. Jadi intinya dibagi dua. Kalau 0,5% tuh saya punya risk saya cuma 0,5% per transaksi. Jadi kecil. Risk saya 0,5% per trade kalau hajar korelasi. Itu aja sih tadi Mas Arif. Oke, aman, kondusif semuanya. Thank you teman-teman. Besok Senin kita akan masuk, kita akan bahas tentang risk per trade dan juga ada hubungannya sama safety target sambil kita udah mulai live trading. Habis ini flowchart kita udah selesai soalnya. Kalau saya lihat flowchart, kita akan bahas order type ini kita nggak akan bahas karena kita udah pakai asisten. Nanti kita akan execute the trade besok Senin, sama kita akan bahas manage trade. Ya, habis execute, kita akan selesaikan eksekusi besok. Habis itu minggu berikutnya kita akan bahas manage the trade. Terus kita akan bahas logging trade. Berarti kita udah selesai. Sekarang teman-teman, ini flowchart kita. Saya akan gedein, teman-teman. Sekarang kita sudah pretty much hampir selesai. Kemarin kita udah bahas di sini adalah climate. Jadi
pertama teman-teman lihat ini seperti mengintimidasi, ternyata ini climate. Berikutnya final target di sini, berikutnya entry di sini, berikutnya stop loss di sini. Sekarang kita udah safety target, berarti kita sekarang udah di sini. Kita udah sekarang udah di posisi ini, udah selesai. Berarti besok tinggal execute trade. Tinggal eksekusi sama logging nanti, manage trade sama log. Berarti udah hampir selesai flowchart-nya. Oke, itu aja teman-teman. Thank you waktunya, thank you sudah join live kali ini, dan sampai ketemu di live berikutnya. See you on another live and bye-bye.